Halo Tribuners, bertemu lagi dengan Ira Katisa pastinya di Tribun News Update. Dan malam hari ini Tribuners ini hari apa nih? Hari Selasa 18 November 2025 Tribuners Ira akan membawakan sejumlah informasi dan ini terkait Gerindra ya yang menyemprot wakil ketua DPR soal pernyataannya ya Tribuners yang beberapa waktu lalu ini viral terkait ahli gizi. Kemudian nanti juga akan ada kisah viral terkait rahim copot. Yang ini juga beberapa waktu lalu ini sempat beberapa waktu lalu ini sempat mencuat begitu ya dan menimbulkan sentilan-sentilan dari dokter lain juga gitu. Dan kemudian nanti juga ada dari mancanegara kita akan membahas terkait Israel yang diketahui ini mengancam bakal menghabisi Presiden Palestina. Dan langsung aja yuk Tribuners kita ke topik yang pertama ini terkait akun Partai Gerindra yang diketahui menyemprot nih cucun soal ahli gizi MBG. Jadi Tribuners, pernyataan Wakil Ketua DPR RI yakni Cucun Syamsur Rijal ini memang mengundang kecaman publik ya, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu. Dan ini diketahui bahwa Cucun ini melontarkan pernyataan yang kontroversial begitu, bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini nggak perlu nih adanya ahli gizi. Dan pernyataan itu kemudian memicu kemarahan publik gitu ya Tribuners, sampai akhirnya akun resmi dari Partai Gerindra ini ikut bereaksi nih Tribuners terkait pernyataan dan juga kegaduhan yang terjadi di media sosial. Akun Partai Gerindra itu Tribuners diketahui ini menegur keras Cucun setelah video pernyataannya itu viral dan memicu amarah publik nih Tribuners. Partai Gerindra juga meluruskan nih bahwa pernyataan itu tuh dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI dan pihaknya juga menekankan bahwa pernyataan itu bukan berasal dari pihak Badan Gizi Nasional atau BGN. Akun Partai Gerindra ini menanggapi pernyataan yang viral pada Minggu 16 November 2025 itu dengan menyebut bahwa perkataan Cucun sangatlah berbahaya. Kemudian komentar dari akun Partai Gerindra itu pun menuai beragam tanggapan juga Tribuners dari netizen gitu ya. Dan para netizen ini juga ikut mengecam nih perkataan dari Cucun yang juga dinilai arogan. Ada pula warganet yang kemudian meminta sang admin dari akun Partai Gerindra ini untuk melapor langsung ke Presiden Prabowo. Dan Tribuners, setelah pernyataan yang memicu kecaman di berbagai kalangan ini, terutama praktisi dan akademisi di bidang gizi, kemudian Cucun ini akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka Tribuners. Dalam pernyataan di gedung DPR RI pada Senin 17 November 2025, Cucun menegaskan bahwa pandangan awalnya ini keliru dan ia juga tidak bermaksud untuk merendahkan profesi ahli gizi. Cucun mengakui bahwa selama ini terjadi miskomunikasi gitu dalam memahami peran ahli gizi. Ia kemudian menegaskan kembali bahwa pelibatan para ahli di bidang ini sangat krusial dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan sesuai standar kesehatan. Cucun bahkan menyebut peran ahli gizi sangatlah penting, pasalnya mereka inilah yang memahami pola konsumsi, kemudian kebutuhan mikro dan makronutrien hingga pemetaan kelompok rawan gizi. Polemik ini Tribuners menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik, apalagi yang menyangkut kesehatan, tidak bisa dilepaskan dari keahlian teknis. Cucun menegaskan komitmennya untuk terus mendengarkan nih masukan dari para ahli dan juga praktisi di lapangan. Program makan bergizi gratis Tribuners ini diketahui merupakan salah satu agenda pemerintahan yang digadang-gadang menjadi solusi atas permasalahan stunting dan ketimpangan asupan nutrisi. Dan diketahui pelaksanaan program ini dinilai membutuhkan sinergi antara pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan dan masyarakat. Dan seiring dengan itu Tribuners, selantaran pernyataan dari Cucun ini terdapat pula tanggapan dari ahli gizi ternama yakni Dr. Tan Sot Yen yang turut menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI tersebut yang menyebut ini nggak perlu nih adanya ahli gizi dalam program MBG. Jadi ucapan kontroversial itu Tribuners yang kita ketahui bahwa itu disampaikan oleh Cucun Ahmad Syamsur Rijal dalam acara bertajuk Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menanggapi itu, Tribuners Dr. Tan menilai bahwa Presiden Prabowo ini sedang ditikam dari belakang. Dr. Tan lalu mengungkapkan nih 5 alasannya kenapa bisa berpendapat demikian gitu. Yang pertama, Tribuners, Dr. Tan menyoroti pengelolaan SPPG yang buruk dan dituliskan oleh Dr. Tan begitu bahwa program unggulan nasional ini udah jadi proyek. Kemudian pemilik SPPG dinilai makin serakah dan kinerjanya ini buruk Tribuners. Hingga akhirnya tingkat kepercayaan rakyat jadi semakin yongsap. Kemudian Dr. Tan juga menyentil nih pernyataan dari Cucun yang menyebut bahwa ahli gizi bisa digantikan dengan lulusan SMA dan cukup diberi pelatihan selama 3 bulan aja. Jadi menurut Dr. Tan, Tribuners SPPG ini nantinya jika seperti itu tanpa ahli gizi ibaratkan pesawat tanpa pilot. Kemudian yang ketiga, Tribuners, menurut Dr. Tan, SPPG yang dikelola tanpa pengawasan ahli gizi akan menyajikan makanan ultra processed food atau UPF begitu. Jadi UPF sendiri, Tribuners, ini telah melalui banyak tahapan pemrosesan industri dan seringkali ini mengandung bahan-bahan kimia tambahan kayak pengawet, kemudian ada pewarna dan juga perasa buatan begitu. Dan hal tersebut Tribuners bisa membuat Indonesia ini malah jadi bahan tertawaan negara lain. Itu merupakan pendapat dari Dr. Tan. Dan yang keempat, dengan ditiadakannya ahli gizi di SPPG, nantinya ini MBG yang dimakan oleh anak-anak bisa jadi ini tidak terpantau kualitasnya gitu. Dan hal itu bisa membuat anak-anak menjadi obesitas, kemudian kecanduan UPF. Dan yang terakhir, Dr. Tan juga menyoroti nih soal program MBG yang disebut dapat membuka lapangan pekerjaan. Bapak dan Ibu. Kemudian selain organisasi profesi hak pesagi, saya juga ingin bersaran terkait nanti misalkan Bapak Ibu menambah profesi ahli sanitasi, tolong merangkul dan kolaborasi dengan profesi HAKLI, yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Jadi tolong jangan diacak-acak profesi kesehatan ini gitu. Oke. Solusinya masih ada lagi Pak, boleh nggak? Boleh kasih solusi satu lagi? Terkait itu kan terkait profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang. Yang lain kasihan. Ya, oke, siap. Cukup ya? Boleh satu lagi? Nah, udah cukup. Nanti. Solusinya Pak? Kamu bukan membuat kebijakan. Duduk dulu. Taruh gini, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN, akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Kalian gak boleh arogan gitu bicara undang-undang. Semua diksi polisi yang ada di Republik ini, nih misalkan Pak Camat ini, untuk jadi camat harus dari STPDN, enggak kan, benar banyak, tapi memiliki ilmu pemerintahan. Kalau kalian ego kayak ini, ya, ini lagi dalam rangka membangun bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian diboikot oleh mereka dengan kesombongan seperti ini. Sorry, Republik bukan milik ahli gizi. Betul nggak? Kalian jangan tepuk tangan seperti itu. Ketika sudah sampai di DPR, saya ketok. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Dan bicara arogansi dengan saya. Semua urusan Republik ini saya tinggal pegang palu, selesai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.